Kisah urban legend atau mistis di Indonesia tiada habisnya. Baru-baru ini kembali hadir kisah mistis dari Temanggung, Jawa Tengah. Dikisahkan lewat tweet Twitter @agil_r_saputra tentang kematian misterius Sumarsi, warga desa Pucang. Ia menceritakan kisah dengan narasumber Pak Holil ini dimulai di Temanggung. Pertengahan tahun 1984 di desa Pucang, ditemukan mayat di rumah Sumarsi warga setempat. Bentuknya sudah hampir tidak bisa dikenali. Sudah hampir menjadi rangka yang berbalut baju. Mungkin sudah berbulan-bulan mayat itu di situ. Warga belum bisa memastikan itu mayat siapa. Ada yang bilang itu mayat Sumarsi. Tapi ada juga yang bersaksi melihat Sumarsi mondar-mandir seperti orang kebingungan di pekarangan depan rumahnya 1 hari sebelum mayat itu ditemukan. Sedikit cerita, Sumarsi adalah seorang janda kaya. Tapi semenjak anaknya meninggal 2 tahunan yang lalu, ia menjadi depresi. Mulai tidak bicara, tidak pernah membuka jendelanya, dan keluar mondar-mandir di pekarangan rumahnya saat malam hari. Mayat itu masih menjadi teka-teki. Ada yang bersikeras itu adalah korban yang dibunuh Sumarsi. Pasalnya tidak sedikit juga yang melihat Sumarsi sehari sebelum kejadian. Ada yang ngotot itu adalah mayat Sumarsi karena baju yang dipakainya. Semua mencoba menalar kalau mayat ini masih utuh, mungkin masuk akal kalau ini Sumarsi. Karena banyak yang melihat Sumarsi sehari sebelum kejadian, tapi mayat ini sudah hancur. Ini berbulan-bulan di sini, katanya. Yang menjadi tanda tanya lagi, para warga yang melihat Sumarsi sehari sebelum penemuan mayat. Dia melihat Sumarsi memakai pakaian persis seperti pakaian yang dipakai mayat itu. Polisi pun datang, jenazah dibawa. Namun 3 hari setelah kejadian, Pak Holil melihat Sumarsi duduk di depan rumahnya di malam hari. Dia duduk sambil memegang lampu minyak. Pak Holil memanggil, "Si, Asih." Tapi Sumarsi malah berdiri dan berjalan memasuki rumahnya. Pak Holil langsung bergegas ke rumah Pak RT untuk memberitahu kalau Sumarsi di rumah. Namun di tengah jalan, Pak Holil baru sadar kalau pakaian yang dipakai Sumarsi sama persis dengan pakaian yang dipakai mayat 3 hari lalu. Di sini Pak Holil yang tadinya berada di kubu itu, bukan mayat Sumarsi, langsung goyah. Apa itu demit ya, batinnya. Mungkin. Pak Holil menepisnya. Dia yang tadinya berjalan menuju Pak RT, justru urung dan mampir ke rumah temannya, Pak Ramli, dan menceritakan apa yang ia lihat di depan rumah Sumarsi. "Aku mau roh Asih jagongan yang ngarep omah. Tadi saya lihat Asih duduk di depan rumah," kata Pak Holil. Tenane. Yang benar saja," jawab Pak Ramli. "Juh, parani wae maneh. Ayo samper aja lagi," tantang Pak Ramli. Mereka berdua pun berjalan menuju ke rumah Sumarsi yang 200 meter dari rumah Pak Ramli. Dan benar saja, Sumarsi memang ada di situ. Dia sedang berjalan mondar-mandir di depan rumahnya. Ini aktivitas rutin sih sejak Sumarsi ditinggal anaknya, kata Pak Holil. "Kaeto tenan, Asih ono ning omah." "Itu kan beneran Asih ada di rumah," kata Pak Holil. Pak Ramli pun mengaku terkejut sekaligus heran karena cara jalan Sumarsi berbeda dari biasanya. Sumarsi terlihat jalan patah-patah dan cepat. "Oh oke. Tapi kok rada aneh yo. Mlakune kuwi lho." "Iya, tapi kok agak aneh ya. Cara jalannya itu loh." Pak Holil dan Ramli merasa takut tapi penasaran akan hal itu. Pak Holil pun memberanikan diri memanggil Sumarsi. "Si, Asih. Woi. Marsi." Sosok Sumarsi itu berhenti dan menoleh ke arah Pak Holil dan Ramli. Dia senyum dan bilang, "Apa to, Kang?
lalu terbang masuk ke pintu, menembus garis polisi di depan rumahnya. Pak Ramli dan Pak Holil pun lari tunggang langgang. Peristiwa itu terjadi sekira jam 11 malam. Mereka lari dan kembali ke rumah Pak Ramli. Suasana desa pun mendadak mencekam setelah penemuan mayat itu. Di dalam kamarnya Pak Ramli dan Pak Holil masih ketakutan. Mereka semakin yakin kalau mayat itu adalah Sumarsi, dan yang baru mereka lihat adalah arwah Sumarsi. Mereka berdua memilih untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa sebelum semuanya benar-benar jelas. Sekira jam 12 malam, di luar rumah terdengar ada keriuhan. Pak Holil dan Ramli pun keluar. Terlihat beberapa warga sedang heboh, salah satunya Pak Jumadi. Dia mengaku melihat Sumarsi sedang menyisir rambutnya di depan rumahnya. Ternyata banyak lagi warga yang melihat. Akhirnya warga memutuskan untuk mengecek bersama-sama ke rumah Sumarsi. Ada yang percaya itu hantu, ada yang tetap bersikeras kalau itu benar Sumarsi yang sudah mulai gila dan membunuh orang. Sampailah warga di depan rumah Sumarsi yang terlihat sepi, gelap. Bahkan tidak ada tanda-tanda Sumarsi berada di situ. Hanya terlihat bentangan garis polisi di sepanjang rumahnya. Namun warga tetap penasaran. Akhirnya ada salah satu warga yang menghubungi polisi dan Babinsa setempat. Warga menceritakan melihat orang berkeliaran di rumah Sumarsi itu. Polisi pun datang dan menyisir seluruh isi rumah dan hasilnya nihil. Polisi tidak menemukan siapapun, bahkan tanda ada orang masuk pun tidak ada. Lalu tadi siapa? Pikir Pak Holil. Sampai keesokan harinya, hasil forensik menunjukkan bahwa mayat itu adalah Sumarsi. Ini diperkuat dengan bukti gigi emas di gigi taringnya yang memang dikenal menjadi ciri khas Sumarsi. Usai itu, dikuburkanlah Sumarsi selayaknya di pekuburan desa, di samping makam anak dan suaminya. Kasus kematian Sumarsi pun menguap begitu saja. 4 tahun kemudian, dibeli seseorang dan dijadikan pabrik pembuatan gula aren. Entah kenapa cuma bertahan 1 tahun. Setelah itu rumah Sumarsi dibiarkan saja tak terurus. Hingga kini, rumah tersebut ditumbuhi ilalang, dan sebagian tembok bangunan ada yang roboh, terlihat bolong tak beratap. Konon, sampai sekarang banyak warga sekitar yang melihat sosok Sumarsi di rumah itu. Berbaju hijau, berambut panjang, menampakkan diri, entah sedang mondar-mandir di pekarangan rumah ataupun sedang menyisir rambut di depan rumah. Tak jarang juga tercium bau amis, terdengar suara orang nangis, bernyanyi dan tertawa, yang mana menurut kesaksian orang yang mengenal Sumarsi semasa hidupnya, itu adalah suara Sumarsi. Tapi kisah ini janganlah membuat Anda takut, karena bisa saja makhluk tersebut adalah setan yang bisa merubah diri menjadi mirip manusia yang pernah hidup sebelumnya. Hai jamaah, jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman 33.